Saudara, tahukah Anda bahwa virus corona jenis baru dapat bertahan 3 hari pada plastik dan pada baja tahan karat, kemudian bisa bertahan 1 hari pada karton, dan dapat bertahan kurang dari 4 jam pada tembaga. Ayo lakukan disinfeksi pada benda agar virus corona terbasmi. Bisa melakukan desinfeksi dengan menggunakan bahan desinfektan rumah tangga. Assalamualaikum, salam sejahtera kawan dan saudara semua. Terima kasih sudah memilih video di channel YouTube Umu Zakia Mama Bidan 1 dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kawan dan saudara, banyak sekali yang bertanya kepada saya di kolom komentar di video-video saya sebelumnya yang mengeluhkan tentang belum kembali subur atau belum haid setelah menghentikan penggunaan KB suntikan. Yang banyak bertanya itu begini, aduh Bu Bidan, gimana dong caranya supaya saya cepat kembali subur? Saya ingin bisa segera hamil lagi, gimana? Kasih dong solusinya. Nah, mau tahu jawabannya? Temukan di video ini dan simak dari awal sampai dengan akhir agar kawan-kawan mendapatkan informasi secara lengkap dan benar. Nah, kawan dan saudara, di vlog-vlog saya sebelumnya, saya sudah cukup banyak menjelaskan bahwa salah satu keterbatasan dari KB suntik 3 bulanan adalah tidak langsung kembali subur segera setelah penghentian penggunaan. Ya, hal ini disebabkan karena KB suntikan 3 bulanan itu bersifat depo, di mana walaupun sudah selesai penggunaan, obat KB suntik tersebut masih tersimpan dalam tubuh dan membutuhkan waktu kurang lebih 6-18 bulan untuk kembali subur lagi. Untuk benar-benar obat itu habis dari dalam tubuh sehingga tubuh kembali lagi dalam kondisi sebelum mengalami atau sebelum menggunakan KB suntikan. Jadi tidak benar kalau ada pendapat yang mengatakan KB suntik itu bikin rahim kering. Tidak ya, hanya memang tubuh butuh waktu untuk mengembalikan kesuburan. Nah, terus kalau ada yang bertanya, Bu Bidan, apa sih solusinya atau apa? Ada yang bisa kita lakukan untuk mempercepat kembali kesuburan? Tentu saja ada, tetapi kita tidak bisa memprogram atau memaksa tubuh untuk sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa melakukan hal-hal untuk membantu tubuh untuk mengembalikan kesuburan sekaligus mempersiapkan diri untuk kehamilan. Apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah mengembalikan berat badan. Ya, selama penggunaan KB suntikan, jika kawan dan saudara mengalami kenaikan berat badan yang berlebihan, kawan dan saudara pada saat penantian untuk kembali subur inilah ya, dan sudah berhenti KB suntik ini adalah saat yang tepat untuk mengembalikan atau menurunkan berat badan. Ya, karena berat badan yang berlebihan sangat mempengaruhi atau menurunkan kesuburan baik pada pria maupun wanita. Tidak perlulah ideal-ideal sekali, cukup sekitar indeks massa tubuh sekitar 20-25 itu sudah ideal dan sudah merupakan rentang waktu yang bagus dan memberi peluang yang besar untuk kehamilan. Dan yang kedua adalah mengatur konsumsi makanan dengan menu seimbang, yaitu terdiri dari makanan pokok, kemudian ada lauk pauk dan juga sayuran dan buah-buahan. Dan juga jangan lupa cukup minum air putih ya. Dan untuk sayuran dan buah-buahan sebaiknya diperbanyak karena mengandung sayuran dan buah-buahan itu mengandung antioksidan tinggi, ya, itu sangat bagus untuk mengembalikan kesuburan. Seperti wortel, kemudian tomat itu juga sangat bagus ya. Kemudian yang ketiga adalah sangat dianjurkan kawan dan saudara mengkonsumsi asam folat. Cukup 400 mikrogram setiap hari. Itu bisa didapatkan di apotik, harganya juga sangat terjangkau.
kawan dan bersaudara juga bisa dapatkan di puskesmas, ya. Cukup sehari 400 mikrogram itu sudah cukup bagus. Kemudian yang keempat, jangan lupa biasakan, niatkan untuk melakukan olahraga, ya. Olahraga cukup sehari rutin 30 menit berjalan kaki atau 30 sampai 45 menit berjalan kaki itu sudah sangat bagus. Tetapi ingat, olahraga jangan berlebihan, jangan sampai kelelahan, karena kalau olahraga sampai berlebihan, kelelahan itu justru menjadi stres oksidatif dan itu tidak bagus untuk kesehatan. Dan yang keempat adalah jauhi asap rokok, ya. Asap rokok sangat tidak bagus untuk dia menurunkan kesuburan baik pada pria maupun wanita. Yang keenam adalah hindari stres. Stres ini baik stres fisik, kelelahan itu juga stres, ataupun stres psikis, itu hindari, sangat tidak bagus untuk kesuburan, ya. Kemudian yang terakhir adalah kapan sih atau apakah perlu ke dokter spesialis kebidanan dan kandungan? Perlu, tapi kapan? Nah, kalau saya anjurkan sudah saatnya kawan dan bersaudara ke dokter spesialis kandungan apabila sudah 1 tahun menghentikan penggunaan KB suntikan, tetapi belum juga kembali haid secara teratur. Nah, atau jika sudah 1 tahun haid teratur, ya, sudah program menurunkan berat badan segala macam, tapi belum juga hamil. Nah, itu adalah saat yang tepat untuk segera bertemu atau memeriksakan diri ke dokter spesialis dan kandungan. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa suntikan KB 3 bulanan memang tidak bisa segera kembali subur setelah penghentian, ya. Tubuh membutuhkan waktu kurang lebih 6-18 bulan, dan dalam masa pengembalian kesuburan itu kawan dan bersaudara mengalami gangguan haid. Bisa terjadi misalnya haid tidak datang sama sekali, atau bisa terjadi haid yang datang tidak teratur, kadang sebulan 2 kali, pokoknya adalah gangguannya. Nah, selama masa penantian untuk pengembalian kesuburan, kawan dan bersaudara bisa melakukan hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi, selain untuk bisa membantu pengembalian kesuburan, juga untuk mempersiapkan diri untuk kehamilan, ya. Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya. Minta dukungannya karena saya sudah berbagi, jadi didukung channel saya ini. Kalau yang belum subscribe, silakan subscribe. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan saya tunggu di kolom komentar. Dan jangan lupa like-nya dan jangan lupa di-share. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.